Israel larang pemimpin gerakan Islam sholat di Masjid Al-Aqsa. Polisi pendudukan Israel melarang salah satu pemimpin Islamic Movement atau gerakan Islam, Sheikh Osama Al-Uqbi, sholat di Masjid Al-Aqsa. Larangan itu berlaku selama seminggu. Al-Uqbi yang juga anggota Komite Tinggi untuk Arab Negev akan diselidiki polisi Zionis Israel selama larangan sholat di masjid tersebut. Larangan itu juga dapat diperpanjang. Al-Uqbi diperiksa di pusat penahanan Al-Khaslah di Yerusalem kemarin di hadapan pengacaranya Khalid Zabarfeh. Pemeriksaan terjadi setelah dia menerima telepon polisi Zionis Israel yang memanggilnya untuk datang minggu lalu. Pemanggilan via telepon itu dia tolak dengan mengatakan surat resmi perlu dikirim kepadanya. Selama penyelidikan, saya diberitahu bahwa saya dilarang sholat di Masjid Al-Aqsa, kata Al-Uqbi seperti dikutip Middle East Monitor Rabu 23 Juni. Dia tidak menjelaskan penyelidikan tersebut terkait kasus apa. Saya mengatakan kepada penyelidik bahwa Masjid Al-Aqsa adalah situs Islam, Arab dan Palestina, dan keputusan Anda sewenang-wenang dan ilegal karena saya seorang Muslim Palestina dan saya memiliki hak untuk memasuki Masjid Al-Aqsa yang diberkati kapanpun saya mau, paparnya. Pengacara Al-Uqbi mengutuk keputusan yang melarang kliennya memasuki situs suci Islam dan dari melakukan sholat di sana. Dia mencatat bahwa larangan ini adalah pelanggaran hukum internasional. Dia juga mengatakan bahwa larangan ini ilegal karena penduduk tidak memiliki otoritas atas Yerusalem, menekankan bahwa itu adalah keputusan politik. Jihad Islam, pertempuran Yerusalem berikutnya akan jadi perang regional. Pertempuran berikutnya atas Yerusalem akan menjadi perang regional. Peringatan tegas itu diungkapkan tokoh senior Biro Politik Gerakan Jihad Islam Khaled Al-Bats. Cukup mendengar 5 pemimpin terkemuka di kawasan itu menyatakan kesiapan mereka untuk membela Yerusalem, tegas Khaled Al-Bats kepada wartawan. Dia menggambarkan pasukan itu mampu mengobarkan perang dan memimpin pertempuran regional untuk Yerusalem. Bulan lalu, Israel membom jalur Gaza, menewaskan hampir 300 warga Palestina setelah faksi-faksi perlawanan menyatakan dukungan bagi warga Palestina di Yerusalem Timur yang terancam dipindahkan secara paksa untuk memberi jalan bagi pemukim ilegal Yahudi. Israel juga telah melancarkan serangan udara selama 2 hari berturut-turut ke jalur Gaza yang melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan milisi Palestina. Selain itu muncul ketegangan baru di komplek Masjid Al-Aqsa Yerusalem antara warga Palestina dan aparat Israel. Polisi Israel pada Jumat 18 Juni menangkap 10 warga Palestina saat bentrokan kembali pecah di komplek Masjid Al-Aqsa, Yerusalem. 9 orang terluka ketika pengunjuk rasa melemparkan batu dan polisi Israel menembakkan peluru karet, ungkap polisi dan petugas medis. Seorang reporter AFP mengatakan sekitar 1.000 orang berkumpul di komplek Masjid Al-Aqsa setelah sholat Jumat dengan meneriakan Allahu Akbar dan beberapa orang mengibarkan bendera Palestina. Beberapa demonstran melemparkan batu ke arah polisi yang menggerebek lokasi tersebut, papar seorang wartawan AFP. Belasan pemuda mulai melemparkan batu ke arah polisi, ungkap pernyataan polisi Israel menambahkan 10 tersangka ditangkap. Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan 9 orang terluka, termasuk 3 orang dirawat di rumah sakit dalam konfrontasi tersebut. Luka-luka akibat pemukulan, peluru karet dan bom bunyi, papar petugas medis. Bentrok itu terjadi setelah warga Palestina memprotes kaum nasionalis Yahudi yang berbaris melalui Yerusalem Timur yang dicaplok Israel pada Selasa. Kelompok Yahudi itu meneriakkan penghinaan terhadap Islam dan meneriakkan matilah orang Arab.
Kabar buruk, Israel ciptakan senjata penghancur teknologi militer dunia. Ada kabar terbaru bagi militer dunia. Israel baru saja berhasil menciptakan sebuah senjata berteknologi canggih terbaru yang belum dimiliki negara manapun di bumi. Senjata terbaru itu telah diciptakan dan berhasil diuji coba militer Israel baru-baru ini. Dilansir FIFA Militer Selasa 22 Juni 2021 dari TJP, senjata yang baru diciptakan Israel itu berupa sistem persenjataan laser udara berkekuatan tinggi. Senjata laser udara berkekuatan tinggi itu dikembangkan Kementerian Pertahanan Israel bersama Elbit System dan IAF. Ini adalah pertama kalinya di Israel, mungkin di dunia, hal ini dilakukan. Ini adalah pencapaian teknologi yang inovatif dan merupakan langkah penting untuk pengembangan lebih lanjut, kata Brigadir Jenderal Yaniv Rotem, Kepala Penelitian dan Pengembangan Militer di Kementerian Pertahanan Israel. Senjata baru itu telah diuji coba di udara di atas lautan di Israel belum lama ini. Dalam uji cobanya, senjata laser itu mampu menghancurkan pesawat tanpa awak alias UAV dalam sekejap. Dan hebatnya lagi, dalam uji coba itu senjata laser cukup dipasang di pesawat penerbangan sipil saja. Kementerian Pertahanan Israel hanya menggunakan pesawat Cessna sipil dalam uji coba. Brigjen Yaniv Rotem mengatakan senjata itu mampu menghancurkan UAV atau drone yang beroperasi di atas awan sekalipun dengan akurasi 100%. Dalam uji coba, UAV yang dihancurkan berjarak 1 km. Menurut Brigjen Rotem, senjata ini mampu menghancurkan semua serangan dari udara dengan jangkauan efektif 20 km. Tidak cuma UAV dan drone saja yang bisa dilumpuhkan, tapi juga roket dengan balon pembakar. Sementara itu, Menteri Pertahanan Benny Gantz mengatakan sistem senjata laser udara akan lebih meningkatkan efektivitas pertahanan udara Israel terhadap ancaman yang ada dan masa depan. Hal ini diharapkan untuk melengkapi susunan pertahanan udara multi-tier Israel yang meliputi Iron Dome, pencegat rudal, David Sling, dan Arrow. Sistem laser akan menambah lapisan perlindungan baru pada jangkauan yang lebih besar dan dalam menghadapi berbagai ancaman, mengamankan negara Israel sambil menghemat biaya intersepsi, kata Gantz. Kabar ini tentu sangat baik bagi militer Israel, tapi tidak bagi militer dunia, sebab saat ini UAV alias Unmanned Aerial Vehicle merupakan teknologi persenjataan yang dinilai paling canggih di dunia, dan semua negara tengah berlomba-lomba meningkatkan sumber daya UAV sebagai senjata masa depan, termasuk militer tanah air, Tentara Nasional Indonesia. Kalau sudah begini, dapat dipastikan UAV sebagai teknologi terkini akan segera menjadi teknologi usang oleh senjata baru Israel.